Cet. Nah, pelan-pelan terus pas mau belok ke arah kanan, loh kok di situ ada yang duduk ya. Jatuh. Dan dia itu kayak ngegelinding gitu loh, posisinya ngegelinding tak dan terhenti. Dia cuman gini aja. Tanpa sepatah kata pun. Dan saat itu halo kaum nokturnal. Udah lama nih kita nggak ketemu ya. Balik lagi bareng saya Daliman di cerita malam ini dalam segmen cerita ojol malam ini. Jangan lupa subscribe. Oke guys. Jadi ceritanya itu dimulai jam 8:30 malam tuh. Waktu itu nongkrong di sekitaran Jalan Ciamplas. Waktu itu memang lagi bareng sama temen-temen ojol yang lain, nunggu orderan. Jam segitu biasanya badan udah lelah sih, udah capek gitu. Pengen pulang tapi pendapatan masih kurang. Ya udah, lanjutin lagi aja tuh ngojol. Terus gak lama notif HP muncul pas terima orderan. Wah, ordernya GoFood nih. Pas dicek, lihat dulu ongkosnya. Pas dilihat, wah ongkosnya lumayan nih, 16.000. Nah waktu itu nganternya ke daerah Cigadung. Nah Cigadung itu ada di kawasan Bandung Atas. Dibuka, langsung di-chat. Halo, mohon ditunggu ya kak. Selang beberapa detik, customernya langsung ngejawab. Iya mas, ditunggu ya. Dilihat catatan, nggak ada catatan apapun sih. Oh iya, waktu itu orderannya itu Burger King. Burger King-nya ada di dalam mall di Ciamplas Walk. Ya udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh, langsung tancap aja tuh. Ambil motor, karena posisinya di Jalan Ciamplas deket kan ke situ. Langsung meluncur ke resto. Singkat cerita, sampailah di parkiran itu. Parkirin motor, langsung menuju ke resto. Nah, restonya ini itu ada di depan mallnya, jadi gampang lah ya, tinggal langsung jalan kaki aja beberapa langkah gitu udah nyampe. Sampai di depan pintu Burger King-nya, masuk, kasirnya nyapa. Malam pak, ya malam. Kak, ini orderannya atas nama Mbak Ratna. Oh iya pak, ditunggu dulu ya pak ya. Ini produknya masih ada yang harus digoreng, ditunggu dulu. Nah emang waktu itu dilihat emang ada french fries kan, jadi memang harus nunggu dulu tuh waktu itu, karena mungkin kehabisan juga tuh. Silakan pak, tunggu di situ di kursi yang udah disediain kan sama si pihak Burger King-nya. Duduklah di situ sambil mengobati rasa bosen nunggu mungkin sekitar ya 7 menitan lah. Scroll handphone sambil dilihat mapnya juga dipelajari. Oh enaknya lewat mana ya? Kayaknya mending lewat DU kali ya, biar lebih cepat gitu. 7 menit pun berlalu, dipanggil lah. Customer atas nama Mbak Ratna gitu kan, dipanggil. Oh iya, maaf ya pak ya nunggu lama, ucap kasir saat itu. Terima kasih mbak. Bawa makanannya langsung menuju ke parkiran. Sampai di parkiran, tinggal lupa ya buat geserin aplikasinya, mode pengantaran.
Lupa juga ngabarin ke customernya. Mbak Ratna, saya OTW ya. Oh iya mas, tapi mohon maaf kak, ini tuh ada biaya parkirnya, nggak apa-apa. Terus dia nggak lama dibalas sama dia, oh iya mas nggak apa-apa, nanti biaya parkirnya diganti ya di sini cash, katanya gitu. Oh ya udahlah, seneng tuh. Akhirnya diganti. Ya lumayan kan gitu, buat nambah-nambah. Terus waktu itu, oh iya, nggak lupa handphonenya ditaruh dulu di holder ya, biar aman gitu. Cepitin di holder, terus bayar parkir, berangkat langsung dari situ. Rutenya itu lewatin dulu Jalan Pasteur atau Jembatan Pasopati. Nah nanti terus lagi lurus, nanti ada yang kalau lurus lagi itu nanti ke arah Gasibu. Nah ini yang kita ambil yang ke bawah, yang ke arah Jalan di Patiukur. Nah terus aja lurus di jalur itu, nggak ada hambatan. Ya mungkin kena macet sekali di lampu merah di Dagonya, tapi kesananya alhamdulillah lancar jalanan saat itu. Cuaca saat itu karena abis hujan ya, jadi sedikit becek dan hawanya pun kerasa lebih dingin dari biasanya. Singkat cerita udah masuk di kawasan Cigadung. Nah, letak si rumah customernya ini ada di Jalan Kluwi. Nah, untuk menuju ke Jalan Kluwi ini harus ngelewatin jalanan yang naik turun gitu. Dan kiri kanannya itu kayak masih lahan kosong gitu loh. Jadi minim pencahayaan. Dan saat itu pas ngelewatin jalan itu pun kendaraan yang lalu lalang itu kayak mobil itu saya nggak nemuin waktu itu. Jadi yang papasan itu cuman ya sesama motor aja gitu. Katanya di sana ada nama-nama jalan yang apa? Kayak unik. Nah itu. Apa tuh? Jadi jalannya tuh unik. Kenapa tuh? Jalan Alfa, Jalan Beta gitu. Jadi nama-nama ya berurutan gitu kan. Nah jadi dari situ rumah customernya yang di Jalan Kluwi. Nah setelah melewatin urutan yang Alfa, Beta, Kluwi itu ada beberapa yang memang di portal juga tuh untuk masuk ke Alfa, Beta. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah ke Jalan Kluwi. Nah, tuh sebelum masuk ke Jalan Kluwinya itu ada semacam pudunan gitu. Pudunan apa tuh? Pudunan itu jadi kayak gitu tuh. Turunan. Astaga. Turunan tanjakan. Iya, itu ada turunan dan tanjakan. Nah, itu di turunan terus mau nanjak lagi tuh. Nah, nanti sebelah kiri itu ada komplek perumahan. Yang itu juga sempat ngalamin cerita juga di situ yang udah diceritain di episode yang nanti akan kita ceritain di cerita yang kedua ya. Tapi yang sekarang kita ke Jalan Kluwi dulu aja. Turun, terus dia naik lagi. Setelah naik lagi, di ujung jalan itu ada warung yang biasa dipakai ojol untuk tempat istirahat atau bisa disebut base camp lah ya. Nah di situ biasanya kalau siang dipakai untuk nongkrong, tapi kalau udah sore hari itu biasanya udah tutup. Nah saat itu memang samar-samar sih ya ngelihat ada motor yang terparkir di situ. Ya sambil melajuin motor pelan tapi pasti ngelihat kok ada yang parkir motor di sini. Ini sambil motor masih melaju. Nah pelan-pelan terus pas mau belok ke arah kanan, loh kok di situ ada yang duduk ya. Tapi posisi duduknya tuh kayak gini loh. Jadi dia posisi duduk. Nah posisi tangannya tuh megangin gitu tuh di kedua lutut gitu. Jadi kayak semacam gitu tuh. Kayak dia tuh apa sebutannya? Merenung. Iya bisa jadi kayak merenung gitu, tapi gitu tuh posisinya. Oh dipijit. Bukan Capek-capek. bukan dipijit. Apa ya sebutannya?
kayak merungkuk gitu loh. Oh ya. Bukan tersungkur, merungkuk ya, merungkuk sambil megangin kedua kakinya dan si kepalanya itu dibenamkan ke antara paha. Jadi kalau bisa dilihat sih kayak dia tuh udah antara ngantuk, lelah atau gimana gitu kan. Nah, kayak gitu. Terus yang bikin aneh itu sebenarnya bukan itunya. Jadi pas udah mau belok, jadi kan gini, kan lu posisi lurus. Set. Nah, ini warung kan di pojok. Nah, ke kiri tuh nggak di jalan, ini warung. Jadi jalurnya tuh gitu, dia ke kanan. Nah, jadi posisi pas saya mau belok ke arah kanan, kan posisi kepalaku masih gitu kan, ngelihat ke arah warung itu. Nah, pas ngelihat posisi si driver itu posisi merungkuk gitu, di atas kepalanya itu ada kucing. Ada kucing, dia bulunya hitam, lebat, terus matanya oranye, dan giginya itu tajam. Jadi dia tuh gini, gitu sambil menghadap ke arahku saat itu. Jadi reaksiku saat itu kayak, ini kenapa nih gitu kan? Dalam hati saat itu cuman kepikiran, wah, atau jangan-jangan ada hal buruk yang akan menimpaku saat itu. Tapi ya udahlah, dibuang jauh-jauh perasaan yang kayak gitu, nggak baik juga. Udah mah jalanannya itu sepi, ditambah cuacanya juga udah mulai kerasa dingin, lebih dingin dari yang sebelumnya pas sebelum hujan. Terus ditambah kiri kanannya itu lahan kosong yang nggak ada pencahayaan sama sekali. Lurus terus, gas motorku udah mulai rada di kencengin, tujuannya biar cepat nyampe gitu kan ke rumah si customernya. Lurus terus nggak lama, nah di situ masuk ke area komplek di Cigadung dan di Jalan Kluwih itu. Nah, untuk ke Jalan Kluwih itu bisa langsung lurus ataupun bisa belok ke kiri. Dan saat itu sama mapnya diarahin lurus. Itu ada semacam kayak portal kecil gitu, tapi saat itu belum ditutup. Jadi lewat situ aja nggak apa-apa. Masuk ke jalan itu, di Jalan Kluwihnya, pas dilihat di map, loh kok ini adanya di ujung ya? Tapi bukan di Jalan Kluwih ternyata, tapi ada di Jalan Haredong. Dan Jalan Haredongnya ini ada di sebelahnya Jalan Kluwih ini. Dan posisi rumah Simbaratnanya ini ada di ujung Jalan Haredong ini. Singkat cerita udah sampai di depan rumah Baratnanya. Nah, saat itu saya inisiatif lah ya, karena ini rada gelap gitu ya. Jadi motorku nggak dimatiin, biarin aja gitu, si senter motornya itu tetap nyala gitu. Aku standarin lah itu motor, turun dari motor, ambil handphone yang ada di holder, inisiatif langsung ku chat tuh si customernya, halo, udah sampai. Kan saya sambil nunggu balasan dari customernya, saya tengok kanan, rumahnya masih biasa aja gitu. Ya sederhana gitu, ada gerbangnya gitu, cuman memang gerbangnya nggak terlalu tinggi. Tengok sebelah kiri, kok sepi ya. Jadi cuman kedengeran suara kayak kerik gitu kan. Wah gila sih, merinding nih lama-lama. Ditungguin kok nggak bales-bales lama gitu ya. Coba ku chat lagi gitu kan, halo udah sampai gitu. Terus nggak lama dibalas tuh sama si Baratnanya, oke mas, ditunggu. Terus yaudah udah dibalas nih, set diam aja sambil nunggu lagi. 2 menit berlalu, 5 menit berlalu. Loh kok Baratnanya gak muncul-muncul ya? Pikiran udah gelisah, perasaan takut juga udah mulai menyelimuti kan saat itu. Telepon aja kali ya. Inisiatif langsung ke telepon kan. Tut. Cuman
berdering doang. Pas dilihat juga, nyambung kok. Tut. Tapi kok nggak diangkat-angkat ya? Matiin dulu. Matiin. Langsung di chat. Halo, Kak, saya udah nyampe. Masih lama nggak ya? Nah, anehnya, kok checklist 1 ya? Kan kalau checklist 2 kekirim ya, yang sebelum chat yang sebelumnya itu. Loh, kok checklist 1? Ih, kenapa gitu ya? Coba aku telepon lagi kan. Tut. Keberdering. Langsung aku matiin. Wah, gila nih, kayaknya gue dikerjain kali ya. Langsung saya spam kan waktu itu. Langsung saya spam. Halo gitu. Mungkin ada sekitar 7 bait lah ya, 7 halo gitu. Tapi isi semuanya itu checklist. Gak ada yang terkirim sama sekali. Perasaan udah campur aduk antara takut, gelisah, sama kesel. Ya udahlah kalau kayak gini. Tapi udah pasti lihat. Tapi udah dia pakai GoPay, kok nggak mungkin ini fiktif gitu. Gimana ya? Udahlah, telepon call center aja lah. Mending difiktifin aja gitu ya ini orderannya gitu. Pas mau nelpon call center, jangan deh. Sayang ini kalau dia difiktifin gitu kan, udah nyampe sini juga gitu. Terus karena udah kehabisan akal buat ngehubungin customernya, jalan satu-satunya adalah pegang gerbangnya. GoFood, teriak. Tapi takut sebenarnya. Ya takut ngeganggu tetangga sebelahnya kan gitu. Tapi udah takut banget, udah antara kesel, takut, cemas, itu udah campur aduk perasaan itu. Gak ada sautnya juga tuh, gak ada yang nyaut juga tuh dari rumah. Kemana ini Mbak Ratna ya? Coba sekali lagi kali ya. Punten, GoFood, teriak lagi tuh. Terus alhamdulillahnya, jadi ada kayak suara slot dibuka dari dalam rumahnya si Mbak Ratna ini. Terus keluarlah sesosok perempuan pakai daster warna putih, rambutnya sedikit acak-acakan. Ya, dalam hati, alhamdulillah akhirnya keluar juga nih Mbak Ratna. Ya udah tuh, terus saya ambil lah makanan si Burger King-nya itu kan. Inisiatif buat ngasihin langsung ke si Mbak Ratnanya. Tapi begitu saya pas mau inisiatif ngasihin gitu, karena ngelihat si Mbak Ratnanya seperti si tangannya itu kayak dia menggenggam sesuatu. Jadi kayak, bentar dulu deh. Punten, atas nama Mbak Ratna ya? Oh iya mas, betul katanya. Maaf ya mas, nunggu lama, ucap Mbak Ratna. Oh iya, gak apa-apa. Padahal mah kesel sebenarnya. Pas mau ngambil makanan gitu. Oh iya mas, ini sebentar katanya. Ini mas, uangnya untuk uang parkirnya. Saya terima. Oh iya mbak, makasih ya untuk uang parkirnya. Saya kantongin tuh uangnya. Pas mau dikantongin, goceng, dalam hati lumayan nih. Masukin ke kantong. Terus saya ambil tuh kresek makanannya. Nah, saya kasihin lah, kasih Mbak Ratna. Gak ada kejadian apa-apa saat itu. Normal aja kayak biasa ke customer yang lain. Diterimalah sama si Mbak Ratna. Begitu pas Mbak Ratnanya udah balik badan, dia sambil bawa kreseknya itu rada aneh. Biasanya kan di sini ya gitu. Nah, dia taruh kreseknya tuh di sini, di tangan sebelah kiri. Terus dia jalan ke arah rumahnya kayak biasa gitu. Saya jalan. Selang beberapa langkah, tiba-tiba si Mbak Ratna tuh tangannya gini. Langkahnya tuh terhenti, terus tangannya tuh gini. Tangannya gini gitu tuh. Itu. Sambil kresek masih di sini, tangannya gini.
langkahnya langsung terhenti, diem, langsung tiba-tiba tangannya gini, dia langsung matahin kepalanya. Kepalanya jatuh, terus dia keluar darah gitu kan dari lehernya itu, keluar darah. Terus posisi kepala jatuh, tak, posisi kepalanya itu jatuh, dan dia itu kayak ngeglinding gitu loh, posisi ngeglinding, tak, dan terhenti di depan gerbang dengan posisi kepalanya itu dia menghadap ke arahku. Dia cuman gini aja, tanpa sepatah kata pun. Dan saat itu saya di situ ngelihat dan nyaksiin sendiri, kaki nggak bisa gerak, kaki udah nggak bisa gerak, sekujur badan itu kaku, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Pengen ngompol sebenarnya, cuman ku tahan. Ya Allah, cuman bisa nyebut itu, coba buat merem, berharap ketika membuka mata apa yang disaksikan tadi itu hilang. Tapi ketika ngebuka mata, enggak, itu masih ada di depan. Jadi ku coba merem sekali lagi, bacaan yang saya bisa. Alhamdulillah kakinya itu udah mulai rada bisa digerakin tuh, agak bisa digerakin. Tapi posisi kepalanya itu masih ada di situ, dan posisi badan Zimbaratnanya itu dia kayak kesetun gitu loh, dia masih tetap aja di situ dengan kondisi darah yang dia bercucuran gitu kan, karena ke dasternya gitu udah bercak darahnya itu udah kemana-mana gitu kan di si daster putihnya itu. Dan saat itu yang bisa aku lakukan adalah melarikan diri dari situ. Jadi pas mau putar balik badan gitu, mau ke arah motor, itu udah berat banget, udah nggak bisa gitu, udah lemes gitu si kaki. Tapi ku beranikan diri, ku coba sekali lagi, dan akhirnya bisa pegang motor, coba buat starterin itu motor, tapi kok nggak nyala. Gimana? Dicoba starter lagi nggak bisa, karena saking paniknya, jadi nggak bisa mikir jernih. Terus pas tengok, karena udah saking paniknya, udah nggak bisa itu starter motor. Dan lo tahu nggak? Dia ngomong gini, "Mas, itu standar motornya belum dinaikin." Astaga, ya bener. Saya kira refleks, langsung, oh iya standar motornya belum dinaikin. Ku naikin, langsung ku bilang, ya makasih ya. Terus langsung cabut dari situ. Udah selesai. Itu cabut tuh langsung tuh. Langsung cabut udah. Enggak, tapi Baratnya baik sih. Baik sih, pas itu standarnya. Biasanya kan orang di pinggir jalan aja belum tentu main pas standar gitu, belum tentu. Iya. Ini baik loh, bijak loh sebenarnya. Astaga. Tapi di situ rasanya gimana tuh? Wah, udah. Berarti posisinya kan kalau lihat si kelapa gelinding itu kan berarti berdiri dong. Iya. Udah nggak di motor kan? Dan ngasih makanan dong. Iya. Terus berarti waktu akhirnya coba merem dan sebagainya itu masih berdiri tuh? Masih posisinya dia masih tetap di situ, nggak gerak. Gila nggak? Bayangin gila nggak? Matanya putih semua atau ada bola matanya pas? Enggak, dia masih tetap normal, kayak nggak ada perubahan gitu. Tapi Mbak Ratna tuh cantik ya sebenarnya. Cantik sih menurutku. Tapi setelah kelapanya lepas gitu ya? Iya, tapi kan langsung pucat, cuman mukanya beda gitu kan. Udah beda mukanya. Tapi ini kocak sih. Iya, ini malah jadi mas standarnya. Berarti barangnya tahu masalah permotoran loh. Iya. Berarti dia tahu Burger King. Dan dia tahu Burger King. Iya. Kan ya, berarti kan mungkin kalau kejadian sekarang bukan Burger King,
Badis. Aldis Burger. Iya. Bisa kali dikirimin. Bisa kali tolong endorse ya. Coba nyanyi dulu dong, nyanyi dulu. Enggak mau. Tapi apa si Mbak Ratna ini coba Mas Daliman kan dikasih uang tuh 5.000. Sebelumnya kan ternyata akhirnya daun tuh di episode sebelumnya ya di video yang pertama tuh. Nah yang ini Bukan daun. Oh, Bukan daun, tapi malah belum sempet dipegang. Oh, terbang. Iya, itu terbang. iya pas sebelum Mas Daliman pas yang episode sebelumnya kan dikasih, tapi belum sempat kasih udah terbang. Iya. Si mbak-mbaknya ini. Nah, ini kan udah dikasih kan. Terus ngeliat lagi gak fisiknya setelahnya gitu atau gimana? Ada, uangnya ada. Nyata ada. Jangan orang gila ini sebenarnya. Gak tahu ya. Terus kalau nggak salah Mas Daliman nyautnya standar muka lu tuh standar. Enggak sih. Jadi waktu itu cuman kayak pas dia bilang standarnya belum dinaikin. Oh iya. Karena sadar kan, oh motornya mati karena belum dinaikin kan. Tapi dia sambil senyum nggak? Iya. Hah? Dia senyum? Ya kan udah mau mukanya pucet kan. Terus pas dia bilang, setelah bilang gitu dia sambil senyum gitu. iya mas, itu standarnya belum dinaikin. Iya makasih. Iya. Ya langsung refleks aja gitu bilang. Iya makasih ya, langsung cabut dari situ udah. Tapi pertanyaannya berarti di sekitar kan rumah Barat tadi di ujung ya, dari apa komplek gitu, kayak gang gitu ya. Apakah posisinya emang kanan kirinya sesepi itu, nggak ada orang lain gitu? Iya memang sepi. Jadi kan posisi rumahnya kan Tusuk kayak sate dong berarti ya? Hah? Kayak tusuk sate? Iya kayak tusuk sate gitu. Jadi posisinya kan gini, ini di sebelah kanan gitu kan rumahnya. Nah jadi ini tuh kan dead end gitu kan, dead end. Nah rumah simbahnya tuh di sebelah kanan. Nah ini tuh ada rumah lagi, tapi kan ini belakang. Oh bukan tusuk sate, emang di paling pojok. Oh, tapi sebelah kiri. Iya sebelah kiri. Jadi buat keluar dari situ tuh ambil motor harus putar kiri atau putar kanan buat baliknya gitu kan. Gitu. Jalan buntu lah ya dia. Jalan buntu. Pojok banget. Tapi entah kenapa ya, aku kan sebenarnya baru ya di Bandung tuh. Tapi yang aku coba perhatikan adalah komplek atau perumahan di Bandung itu setelah jam habis isya mungkin ya. Kenapa memang gelap banget, hawanya juga keras karena Bandung dingin ya. Nah itu kerasa gelapnya tuh banget gitu, kayak horor atau gimana gitu kan. Kenapa ya? Iya nggak? Iya memang beberapa kayak gitu ya. Dan emang waktu itu juga kan di sana tuh lampu depan rumahnya juga emang samar-samar gitu kayak pakai neon kuning gitu gak sih? Pakai yang kayak kuning gitu. Iya. Nah, ini deh kayak model kayak gitu. Jadi kan rada redup kan. Jadi nggak seterang kayak pakai yang LED gitu guys. Terang juga. Iya. Wah ini kayaknya di sini agak nggak bener nih Bandung. Masa yang apa terang cuma di kotanya doang, pinggir-pinggirnya enggak kan? Iya. Terangnya tuh ya. Iya. Iya makanya yang aku coba perhatiin tuh perumahan-perumahan di Bandung tuh kenapa rata-rata tuh gelap gitu ya. Dan kan rindang ya, maksudnya tuh masih banyak pohon. Betul. Jadi kalau pagi sampai sore tuh enak ya? Iya, enak. Saat ke malam tuh langsung kayaknya enggak deh. Iya. Tapi memang kalau udah di atas jam 9 malaman gitu emang udah kerasa sepi sih. Nah, terus pertanyaannya ini penting nih sebenarnya. Setelah itu karena di rating berapa sama Mas Dan? Tapi kan dia ngasih tip tuh. Iya. Tapi makanya jatuh. Nah, apa? Oke. Nggak sopan, jatuh apa? Komennya gitu reviewnya. Tapi walaupun kelapa jatuh, ngasih Tip dibayar. Ingetin. Iya, ingetin benar. Standarnya belum dinaikin. Iya. Normalnya Cuek. Normalnya sih biasanya aku suka kasih rating 1. Iya. Dengan komenannya ya itulah nggak sopan lah atau apalah. Tapi kalau dia udah ngasih tip beda sih. Apalagi dia udah ngingetin gitu kan. Meskipun walaupun Kelapa. iya tanpa itu. Tapi ya karena udah berbaik hati ngingetin, jadi ya tetap ku kasih rating 4 lah. Kasih rating 4 nggak apa-apa. Makasih ya Mas Dan. Tapi pernah didatengin lagi sama Barat nggak? Enggak sih udah. Enggak.
Nah, tapi pertanyaannya setelah itu pernah nggak sih nyoba ngecek lagi ke rumah apa kayak siang-siang atau apa kayak atau kebetulan dapat orderan yang sama di komplek itu gitu kan? Misalnya kayak rumahnya memang ada gitu. Dan atau sempat konfirmasi coba kayak yang tinggal di sini? Oh enggak sih. Enggak, maksudnya kalau sengaja untuk kayak gitu enggak sih. Tapi pernah dapat orderan lagi di sana pernah? Enggak, malah enggak. Palingan dapat ordernya tuh ke jalan yang lain tapi ngelewatin itu. Cuman nggak kepikiran kayak coba cek lagi gitu. Apa kabar ya? Apa kabar ya si Baratna gitu, enggak sih. Dia baik banget deh, aku jadi baper gitu. Enggak sih, enggak lah. Jadi tadi kan lu sempat cerita. Tapi sebenarnya mungkin lebih ke konfirmasi sih. Tadi lu bilangnya kalau di sana nama-nama jalannya unik gitu. A B C D F G tadi ya, yang sama kayak abjadnya berurutan gitu. Tapi tadi kan bahasa awalnya alfa terus beta. Terus kenapa tahu-tahu jadi apa? Kluwi. Jalan Kluwi ke Itu K. Sangat ini ya, satu keluarga ya penamaan. itu apa sih? Tahu nggak? Kluwi itu bahasa Sunda atau apa? Mungkin ini nggak tahu ya apakah itu nama pohon nama buah-buahan kah atau gimana gitu. Tapi yang jelas sih itu kawi. Oh iya ya, pokoknya kawi apa? Kiwi. Itu kiwi bukan blue. Ya nanti boleh lah nanti kamu nocturnal coba cari tahu sendiri ya. Itu maksudnya apa? Tapi memang itu ada namanya Jalan Kluwi. Kayak gitu. Jadi lebih panjang. Oh, itu lebih panjang, Pak. Beda itu. Beda, itu lebih panjang, Pak. Nah, begitu. Oke. Nah, kita balik ke timeline sebelumnya lah ya, yang warung ada sosok bapak ya? Kucing tadi ya. Tapi kan orang merungkuk. Mungkin tak dikira teman-teman Gojek. Iya. Terus itu ada kucing di atas Betul, kepala. di atas kepalanya ada kucing itu, kucing hitam. Waktu balik ngeliat lagi nggak? Enggak. Ini itu nggak? Yang lewatin itu lagi karena jalur Udah nggak ada? Jadi jalur ke situ itu ya jalur satu-satunya itu. Itu doang maksudnya gitu. Ada satu lagi ke atas tapi itu nanti menujunya ke internasional, maksudnya Jalan Dago Atas. Itu Kirain nyambung sama yang dalam wangi kemarin nggak? Bisa lewat situ. Bisa lewat situ. Tapi itu tuh nanti nembusnya ke arah hotel apa sih itu teh? Indigo kalau nggak salah. Nah itu Indigo yang hotel. Iya kan? Ngumpulnya di sana. Wah, enggak lah itu hotel bintang 5 itu. Tapi jadi penasaran Mas, kan tadi lu sempat bilang ada jalan turunan. Terus ada tuh perumahan. Terus ini cerita selanjutnya nih. Nah. Boleh nggak ceritain sekarang nggak? Wah ini agak pelik nih. Iya. Karena sumbernya pelik. Ya udahlah ya, berarti di next episode ini mah. Ya mending itu di next episode ya. Soalnya emang di situ tuh sebenarnya ada 2 cerita kan. Spill dikit deh. Iya. Nah. Nanti sedikitnya aja. Jadi cerita yang keduanya itu nanti tentang sosok Pak Satpam. Tentang sosok Pak Satpam, entah dia itu punya 2 kepribadian kah, entah dia punya sosok apakah, tapi dia akan menjelma menjadi apa ya? Jadi kayak dia tuh punya dua sosok yang berbeda gitu, berkepribadian ganda. Tapi memang sepertinya, tapi kan belum tahu ya. Nanti ku ceritain di episode berikutnya. Ini ada hubungan sama Mbak Ratna nggak? Oh nggak ada, ini udah beda komplek. Tapi kalau Mbak Ratna sama yang di dalam wangi ada hubungannya nggak? Nggak ada. Iya, dalam wangi itu sih. Lupa aku namanya. Rani. Oh iya. Rani itu. Namanya samaran. Ini jangan-jangan nama mantan semua nih. Iya. Nggak ada unsur-unsur ke arah sana, nggak ada. Itu hanya terlintas di benak nama itu, ya udah kita gunakan gitu. Tapi bukan bermaksud menyinggung nama yang sebenarnya atau orang yang sebenarnya, ini hanya nama samaran aja. Dan yang nama samaran pun juga bukan menyinggung ke Betul. sana, bukan. Betul. Sebenarnya awalnya kan pas aku coba dengerin ceritanya itu aku kira bakal nggak kebayar gitu. Tapi ternyata udah ditransfer GoPay. Betul. GoPay. Itu ada dibayar.
aku pikir apa di akhir kita akan coba akumulasi berapa total kerugian selama Gojek. Gitu loh, kerugian. Karena yang pertama kan hilang 100 sampai 200 ya? Hampir 200. Oh 200 sih. 200. Iya. Nah, Oke Mas Del, mungkin ada suatu pesan-pesan lah ya ke teman-teman para CMI. bapak-bapak lah ya, para bapak yang sedang mencari nafkah di luar sana, para driver ojol, mungkin ada suatu hal yang mau disampaikan, mungkin silakan. Ya gini, kalian boleh percaya boleh enggak, tapi pasti kalau kalian yang ngalamin, kalian pasti akan percaya. Ya itu tadi cerita pengalaman waktu ngojol di malam hari. Jangan lupa naikin standar motor. Karena itu penting. Iya, kalau mati mulu ya. Iya kan mati mulu. Gak bisa nyala. Oke. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya bareng saya Daliman di cerita malam ini. Jangan lupa subscribe.